Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita boleh jumpa semula dalam satu syarahan dalam talian mengenai subjek pendekatan interdisipliner dalam pendidikan sejarah. Pada hari ini kita nak dengar pembentangan dari rakan kita, pelajar, iaitu Afrizal R. Hendrayanto yang dah ada tajuk yang dipilih oleh beliau persendirian. Dan jom kita mulakan majlis dalam syarahan kita pada hari ini dengan bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Afrizal R. Hendrayanto, saya bagi laluan, sila awak bentang dalam masa 5 sehingga 10 minit. Sila mulakan dari sekarang. Izin share screen ya, Pak. Sila. Sudah terlihat ya share screen-nya? Oke. Sila dedahkan saja terus. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang semuanya. Kepada Pak Andi dan juga kepada rekan-rekan sekalian. Izinkan saya untuk mempresentasikan materi yang saya ajukan, yaitu analisis dampak kebijakan apartheid terhadap kehidupan masyarakat Afrika Selatan. Dan untuk penegasannya, di sini masyarakat Afrika Selatan yang saya tekankan itu adalah masyarakat Afrika Selatan asli, yaitu ras kulit hitam. Nah, seperti yang kita tahu, bahwasanya kebijakan politik apartheid itu bermula ketika bangsa Eropa mulai merambah ke Afrika Selatan. Bangsa Eropa yang disebut sebagai Afrikaners itu mengontrol kehidupan politik di Afrika Selatan semenjak 1948. Tapi meskipun demikian, pada 1910 sampai 1948 mereka sudah mengembangkan sistem birokrasinya. Nah, untuk Afrikaner sendiri, itu adalah kelompok etnis yang utama itu dari Eropa, ada 3. Yang pertama itu Belanda, yang disebut dengan Boer, lalu Jerman dan juga Prancis. Dan mereka sudah bermukim di Afrika Selatan semenjak abad 17 silam. Nah, lambat laun kelompok etnis ini mengembangkan bahasa dan kulturnya sendiri, dan juga banyak berinteraksi dengan pribumi Afrika serta masyarakat Asia. Nah, dan waktu itu masyarakat Boer, yaitu yang dari Belanda, berasal dari Belanda itu, ditujukan untuk para pemukim Belanda yang waktu itu mata pencahariannya bertani. Nah, seperti itu. Lalu setelah beberapa serangkaian peperangan oleh kelompok Afrikaners dan juga oleh Britania Raya waktu itu, pada akhirnya mereka sudah resmi untuk menguasai wilayah Afrika Selatan, dan pada saat itu mereka menemukan sebuah potensi alam yang sangat luar biasa, yaitu tambak emas pada abad 19. Dan pada saat ditemukannya tambak emas tersebut, mereka berusaha untuk menjadi decision maker di sana atau pemangku kekuasaan dalam perpolitikan. Nah, dan sehingga memunculkan suatu radikalisme dalam stratifikasi sosial. Nah, kebijakan politik yang dilakukan oleh Afrikaners adalah politik apartheid yang tadi saya sudah sebutkan. Dan di sana terdapat diskriminasi politik terhadap masyarakat Asia Afrika atau yang kita sebut sebagai ras kulit hitam. Dalam politik apartheid ini, diskriminasi terjadi pada beberapa sektor dan memisahkan keuntungan yang sangat luar biasa untuk ras kulit putih, sedangkan untuk ras kulit hitam itu terlalu termarginalkan atau terlalu tersisihkan. Nah, keuntungan-keuntungannya itu ada di beberapa aspek seperti partisipasi dalam pemerintahan. Untuk ras kulit putih itu banyak sekali mengisi posisi-posisi pemangku jabatan politik, lalu pendidikan, transportasi, kesehatan, dan pekerjaan. Dan secara tidak langsung, kesenjangan politik ini mendatangkan juga kesenjangan ekonomi terhadap ras kulit putih dan juga ras kulit hitam. Nah, untuk yang ditinjau dalam ekonominya, masyarakat Afrika asli ini
sebetulnya terkekang terhadap beberapa undang-undang yang diberlakukan, dan saya ambil salah satunya itu yaitu di Industrial Conciliation Act of 1924. Nah, undang-undang tersebut banyak mengatur aspek tentang perburuhan. Nah, seperti salah satunya si ras kulit hitam ini tidak boleh menduduki posisi yang eksekutif di pekerjaan, sehingga mereka lebih banyak ada di posisi yang pekerjaannya kasar seperti itu. Dan tingkat kesehatan dan lain-lainnya pun tidak diperhatikan, karena seperti itu ras kulit hitam selalu termarginalkan dalam pekerjaan. Nah, adapun pekerjaan yang sering sering dilakukan oleh para ras kulit hitam ini adalah pekerjaan tambang, karena pada dasarnya waktu itu memang Afrika Selatan menghasilkan tambang biji emas yang sangat banyak. Lalu biasanya itu sistemnya itu mereka dikontrak. Setelah habis dikontrak, mereka biasanya langsung ke pertanian lagi, karena mereka juga pada dasarnya juga bertani. Nah, lalu kebijakan apartheid juga memisahkan ras kulit putih dan kulit hitam itu sedikit demi sedikit menggerogoti kehidupan masyarakat Afrika asli yang mulai terusir dari tanah kelahirannya sendiri. Nah, selain diskriminasi ekonomi, mereka juga sedikit demi sedikit malah terusir dari tanah kelahirannya sendiri. Saya mengutip kata dari Howard Holt, seorang berpengaruh dan tokoh penting dalam sosiologi Afrika Selatan, yang menyatakan bahwa kebijakan apartheid itu sebagai pemisahan kehidupan ras ditujukan untuk menopang tanah air dengan sia-sia, di mana sebagian besar Afrikaners tinggal dan mulai mengusir penduduk asli Afrika yang termasuk para buruh saat perekonomian menekan penduduk Afrika asli sendiri. Jadi sistem perekonomian yang dilakukan oleh oleh ras kulit putih itu sedikit demi sedikit menekan perekonomian ras kulit hitam, sehingga ras kulit hitam pun sudah tidak bisa lagi hidup di wilayahnya sendiri, dan mereka pun mau tidak mau harus keluar dari tanah kelahirannya. Nah, lalu banyak masyarakat Afrika yang asli itu miskin, terutama yang ras kulit hitam, dan itu semua akibat dari diskriminasi politik dan ekonomi yang dilakukan oleh para Afrikaners. Untuk pendekatan teorinya, dan setelah saya membaca beberapa kisahnya, saya mengambil teori ekonomi yang dicetuskan oleh Adam Smith, yang dalam bukunya berjudul The Wealth Nation. Yang di dalam bukunya itu Smith menyatakan bahwa peningkatan pembagian kerja memengaruhi kemakmuran suatu negara. Nah, karena Adam Smith berkata bahwa upah itu berbeda-beda tergantung dalam pekerjaannya, dan semakin orang pendidikannya semakin tinggi, berarti dia dapat porsi yang sangat besar lah di pekerjaannya. Nah, pada tahun 1990-an itu penduduk Afrika asli itu dipekerjakan sebagai pekerja kasar dengan jumlah kurang lebih 800 ribuan. Nah, itu karena mereka bekerja kasar, sedangkan mereka tidak ada di jabatan eksekutif di pekerjaan, karena itu tadi kebijakan politik apartheid ya, karena mereka tidak mendapatkan pendidikan yang baik dan layak, sehingga mereka pun tidak mendapatkan pekerjaan yang ada di eksekutif seperti itu, kebanyakan di pekerja kasar. Lalu juga menurut Adam Smith itu sebetulnya dalam upah besar juga bukan oleh orang-orang yang berpendidikan tinggi, namun juga dia memiliki resiko kerja yang tinggi juga, seperti pekerja tambang yang langsung ke lapangan. Sebetulnya seharusnya seperti itu. Maka demikian, upah yang diberikan kepada penduduk Afrika Selatan sebagai pekerja tambang saat itu seharusnya sesuai dengan risiko kerjanya, ya, lumayan besar seharusnya. Tapi ini malah berbalik, masyarakat Afrika di pertambangan, di pekerja kasar khususnya itu malah diberi upah yang sangat minim seperti itu. Karena tujuan tadi juga sebetulnya pengaruh ekonomi ini, dampak dari kebijakan politik apartheid itu. Nah, setelah itu sudah cukup demikian, Pak, presentasi dari saya. Mungkin barangkali terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sila di close PowerPoint-nya. Oke, kita dah dengar pembentangan daripada Prijal R. Hendra Yanto
Tajuknya mengenai analisis dampak kebijakan apartheid terhadap kehidupan masyarakat Afrika Selatan. Pembentangannya oke, setakat 7-8 menit saja. Oke, pertamanya saya nak bagi komen, lepas itu saya nak bagi soalan, termasuk ada mungkin saranan, cadangan ya. Oke, pada saya pertamanya buku standar dulu ya. Buku standarnya oke, dah ada, tapi masih kurang dan kurang relevan. Sebab awak ni mengupas mengenai dampak kebijakan apartheid kan di Afrika Selatan. Karena itu pada saya kena baca buku standar mengenai sejarah Afrika Selatan ya, supaya boleh paham politik apartheid di Afrika Selatan. Yang keduanya, tak sepatutnya guna biografi tokoh-tokoh Afrika Selatan. Saya tengok tak ada pun biografinya Nelson Mandela, sepatutnya cari ya. Tokoh penting, tokoh reformasi, tokoh anti apartheid yang berjaya untuk mengakhiri politik diskriminasi di Afrika Selatan. Cari biografinya Nelson Mandela. Di YouTube banyak ya. Nelson Mandela bagi ucapan, menarik ucapannya ya. Hingga dia di penjara dan seterusnya dan seterusnya. Tadi April kata Afrika Selatan nih, bila orang putih terdiri daripada orang Belanda, orang Perancis, orang Jerman kan, Germany. Patut tokoh-tokohnya cari biografinya siapa tokoh Afrika Selatan yang keturunan Belanda, Perancis, Germany, supaya boleh paham apa pandangan tokoh-tokoh orang putih tersebut terhadap orang kulit hitam. Jadi bila Mandela mungkin dia punya pandangan macam mana politik apartheid itu tak sesuai lah bagi zaman modern ya, tapi mungkin tokoh-tokoh orang putih nih, Belanda, Perancis, Germany, dia ada hujah, ada pandangan tersendiri. Misalnya salah satu pandangan yang populer pada akhir kurun 19 dan awal abad 20 adalah konsep apa yang kita panggil dengan white man burden. Tanggung jawab orang putih. Jadi orang putih itu merasa dia memang superior, dan ada tanggung jawab kena memajukan bangsa yang tidak putih kulitnya. Sama ada bangsa kulit berwarna ke, kulit hitam ke, kulit sawo buruk ke, macam kita. Tapi dengan peristiwa tewasnya bangsa Rusia oleh Jepun misalnya 1905, sepatutnya konsep white man burden itu dah tak berlaku, sebab orang kulit kuning, orang kulit berwarna boleh menewaskan orang kulit putih kan. Jadi superiority orang kulit putih dan klaim bahwa dia ada tanggung jawab untuk memajukan orang non kulit putih sepatutnya dah dikritisai sejak awal abad ke-20 lagi. Itu ya. Jadi menurut saya kupasannya, bahasanya masih belum fokus, Aprijal. Sebab bila dampak kebijakan ini kebijakan atau dasar nih, ini adalah produk daripada seorang tokoh. Sama ada pemimpin Afrika Selatan orang putih ke, atau perlawanan daripada tokoh pemimpin orang kulit hitam ke terhadap kebijakan ini, terhadap dasar ini. Nah, itu yang kena dikupas. Jadi bila tak menggunakan biografi tokoh-tokoh itu, Aprijal kurang berjaya mengupas, menganalisis dampak kebijakan apartheid terhadap kehidupan masyarakat Afrika Selatan. Ya. Sejarah itu selalunya digerakkan oleh kelas menengah atau elit-elit politik, elit sosial ya. Masyarakat menerima saja apa yang menjadi produk daripada kebijakan elit-elit sosial, elit politik ya. Oke. Yang kedua saya nak menyentuh mengenai pendekatan atau teori-teorinya ya. Pada saya teori Adam Smith ini tak ada kena mengena, tak ada relevansinya ya. The word of nation, kemakmuran sebuah bangsa, tak ada di mana konsep ini boleh diamalkan di Afrika Selatan. Afrika Selatan bukan untuk memakmurkan bangsa, anak semua bangsa, bangsa putih ya boleh makmur, tapi bangsa kulit hitamnya tak makmur lah ya. Karena itu daripada menggunakan teorinya Adam Smith,
Saya pikir Elo Aprizal guna teori dari tokoh-tokoh ilmuwan lain. Mungkin teorinya Karl Marx, perjuangan kelas, wah, lagi cantik tuh, boleh dianalisis ya. Itu antara kelas kulit putih dengan kelas kulit hitam. Atau tadi kata Aprizal kata orang kulit hitam nih ramai yang jadi buruh. Karl Marx sedap tuh bila cakap buruh ya, pertentangan antara golongan buruh dengan golongan majikan. Nah, jadi kena gunalah analisisnya Marxis ya, Marxisme. Bukanlah berarti kita menjadi komunis. Nah, kita nak membuat satu tool analysis, satu kupasan supaya mendedahkan atau memahami kebijakan apartheid ini boleh dianalisis dengan komprehensif dengan menggunakan teori sama ada perjuangan kelas atau teori Marxis, konfliknya Marxisme daripada Karl Marx ya. Termasuk mungkin boleh juga menyentuh teorinya Darwin ya, Darwinisme mengenai seleksi alam. Jadi mungkin orang putih ini kata, kami ini bangsa yang superior karena ditakdirkan untuk menjadi bangsa super. Bangsa kulit putihnya, bangsa kulit hitamnya, itu bangsa kelas rendah lah. Jadi survival of the fittest kan, daripada Darwin itu bahwa bangsa yang survival, bangsa yang boleh berjaya itu memang bangsa yang secara fisik hebat, secara minda, pikiran pun hebat. Jadi boleh pun digunakan untuk analisis ini teorinya Darwinisme ya. Kalau Aprizal boleh lah ya. Tapi kena pilih teori yang sesuai ya. Jangan Adam Smith. Tak ada kena mengena Adam Smith. Kalau untuk negara yang makmur untuk semua anak bangsa bolehlah Adam Smith ya. Tapi bila ini yang nak makmurnya orang kulit putih saja, orang kulit hitamnya ditindas, tak sesuai lah teori itu ya. Atau boleh juga guna teorinya Emil Durkheim kan. Emil Durkheim kata sebuah masyarakat yang modern, yang maju tuh, dia adalah mengalami satu proses diversifikasi dalam pekerjaan. Jadi mungkin ada direktur, ada buruh, ada kelas menengah, ada petani, ada pedagang. Itu diversifikasi kan dalam pekerjaan. Jadi boleh guna pendekatannya Emil Durkheim, tokoh sosiologi juga ya, dalam menganalisis masyarakat Afrika Selatan. Jadi pada saya, Aprizal, banyak aspek yang boleh disentuh, boleh dikupas, boleh dianalisis ya. Tapi Aprizal kenapa hablah teori-teori atau apa nih pendekatan-pendekatan daripada ilmu sosial untuk mengupas kebijakan atau dasar apartheid di Afrika Selatan ini ya. Misalnya ekonomi. Tadi ekonomi sebenarnya bila disentuh dengan menggunakan misalnya teorinya H.J. Buke, dualisme dalam ekonomi itu, ekonomi dualisme. H.J. Buke mengkaji Indonesia dengan India kan, bahwa dalam bidang ekonomi itu masyarakat itu ada dualisme, yaitu ekonomi modern dan ekonomi tradisional. Jadi mungkin ekonominya orang putih di Afrika Selatan ini ekonomi modern, kan? Tambangnya tapi modern, apa industrinya modern, tapi yang orang kulit hitamnya ekonomi tradisional. Pasar tumpah, pasar kaget, dan seterusnya itu elok menggunakan pendekatan ekonomi dualismenya Buke, H.J. Buke ya. Cari ya di atuk Google termasuk bukunya H.J. Buke ya. Atau dalam bidang sosial boleh pun selain tadi ada Durkheim, ada Darwin, menggunakan konsep segregasi sosial, ya. Pemisahan sosial tuh. Ada juga social plurality, masyarakat yang beragam. Mungkin selain orang putih sendiri, tadi Aprizal kata tak semuanya serupa kan. Ada orang putih Belanda, orang putih keturunan Prancis, orang putih Jerman. Itu pun satu plural society. Jadi walaupun itu orang putih, masyarakat putih, tapi dia pun beragam. Mungkin yang hitamnya pun Afrika tak setakat dari etnik Afrika Selatan tertentu, ramai etnik yang lain sama-sama hitam. Macam kita di Asia Tenggara, kulit sawo matang. Tapi kan ada orang Jawa, Sunda, kan, Melayu. Mungkin di Afrika Selatan pun macam itu menunjukkan satu plural society, masyarakat yang pelbagai. Ya.
Jadi menurut saya itu boleh disentuh, boleh digunakan analisis oleh pendekatan ini oleh Aprijal supaya kita boleh paham ya mengenai masyarakat apartheid di Afrika Selatan. Termasuklah tadi hukum ya. Mungkin hukumnya kena selalunya bila pakar-pakar hukum di Indonesia dia membedakan antara hukum modern dengan hukum adat. Nah, mungkin bila orang putih ini dia gunalah hukum modern yang legal, yang rasional macam di Europe kan. Tapi bila masyarakat tradisional orang kulit hitam di Afrika Selatan mungkin dia masih guna hukum adat, hukum yang tak tertulis dan seterusnya. Memang berbeza ya. Jadi itu yang kena disentuh, kena dikupas. Terakhir menurut saya termasuklah konsep geografi. Boleh tuh diguna pakai. Tadi kan geografi itu boleh tengok petempatannya, pemukimannya. Mungkin orang putih di bandar. Bandar itu kota ya. Orang kulit hitam di luar bandar, di kampung, di desa. Itu jadi secara geografis pun Aprijal nanti boleh membuat satu pemetaan penduduk bahwa memang orang kulit putih ini tak setakat melakukan satu diskriminasi sosial, segregasi sosial, penempatan penduduk pun beza-beza. Orang putih di bandar, di tempat yang elit, ya. Orang hitamnya di luar bandar, tempat yang kumuh, itu satu konsep juga pun. Boleh juga nanti dibuat konsep geografinya mengenai penduduk, misalnya orang kulit putih karena makmur, saya tak tahu ya, maka pertambahan penduduknya lagi laju, sementara orang kulit hitam karena miskin, maka pertumbuhan penduduknya menjadi kurang laju, kurang cepat. Itu dan boleh nanti berapa jumlah penduduk orang putih, berapa jumlah penduduk orang kulit hitam. Nah, dengan macam itu Aprijal walau menggunakan pendekatan ilmu sosial tapi boleh menerangkan banyak hal mengenai masyarakat apartheid di Afrika Selatan. Belum lagi bila karena kita orang sejarah nanti tengok macam mana perjuangan Nelson Mandela untuk mengakhiri politik ini, kita jadi paham sehingga apa pasal nanti Nelson Mandela berjaya meruntuhkan satu sistem politik apartheid akhirnya menjadi satu negara demokrasi yang maju dan makmur sekarang. Nah, bila makmur, bila maju boleh guna Adam Smith tuh ya. Tapi bila masih apartheid, masih ada diskriminasi, tak payahlah Adam Smith ya. Saya pikir itu komentar daripada saya. Ada 22 menit ya. Dari mulakan Aprijal Bentang hingga saya komen. Oke, itu saja. Ada yang nak di komen balik oleh Aprijal? Atau ada soalan? Sila. Mungkin ini Pak, buat teori, kajian teorinya itu, kan ini saya ke ekonomi ya Pak, boleh menyinggung beberapa ini teori sosial gitu. Boleh. Jadi seperti tadi saya dedahkan. Jadi teori atau pendekatan yang menurut awak itu bila dianalisis, bila dikupas memang sesuai. Jadi tak payah satu pendekatan, tak payah satu teori macam tadi. Bila perjuangan kelas, bolehlah guna pendekatan Marxis kan. Tapi bila itu adalah satu perbezaan dalam kerjaya, dalam pekerjaan boleh guna Durkheim. Bila itu politik dualisme, boleh guna teorinya H.J. Buke. Jadi pendekatan teori itu yang penting berguna bagi Aprijal masa menyentuh, masa mengupas, masa menganalisis apa yang berlaku dalam politik apartheid di Afrika Selatan. Tapi seperti tadi saya katakan, sepatutnya lebih pada, karena ini adalah satu dasar, satu kebijakan, dan kebijakan atau dasar itu produk daripada elit politik, sepatutnya tadi mengupas tokoh-tokoh kulit putih daripada Afrika Selatan dan mengupas pun tokoh-tokoh politik daripada kulit putih dan kulit hitam. Kulit hitamnya ambillah Nelson Mandela misalnya. Saya tak tahu kulit putihnya apakah Botha, siap Botha ini pemimpin presiden ke? Siapa nama terkenal Botha kan? Sebelum masa mungkin dia turunan Belanda atau Jerman ya yang dengan keras mengamalkan atau menerapkan
dasar atau kebijakan apartheid di Afrika Selatan. Jadi pendekatan dan teorinya sila pelbagai ya. Yang penting Aprijal boleh mengupas, menganalisis tuh ya, sehingga orang yang baca kertas kerja dan makalah awal tuh boleh paham macam nih dampak kebijakan apartheid terhadap kehidupan masyarakat Afrika Selatan. Jadi ada sesuatu yang baru karena Aprijal guna satu pendekatan yang pelbagai. Setakat ekonomi tadi dah silap ya. Adam Smith tak ada kena mengena. Jadi nanti bila guna teori atau pendekatan ekonomi guna pun Adam Smith, orang nanti apa nih tak ada hubung kaitnya ya. jadi sila oleh Aprijal dipikirkan semula nak guna teori apa atau pendekatan apa, yang pelbagai pun tak kisah, tak mengapa, yang penting boleh mengupas, menganalisis dengan baik ya. Saya pikir itu mungkin sudah cukup ya. Sila buat makalah atau kertas kerja penuhnya dalam 10-15 muka surat je, tak payah panjang-panjangnya, tapi tadi referennya kena lengkap, at least 10 referen ya. Cari biografi tokoh-tokoh Afrika Selatan sama ada daripada kulit putih ke atau kulit hitam ke, termasuk buku standar ya sejarah Afrika Selatan. Cari di atur Google ya, buku standar sejarah Afrika Selatan sama ada pada masa apartheid maupun pada masa demokrasi sekarang ya. Jadi mungkin boleh menyentuh pun apakah masyarakat Indonesia turunan Syekh Yusuf Al-Makassari kena apartheid tak? Itu di Afrika Selatan kan, di Cape Town kan. Kulitnya memang tak hitam sangat, tapi sawo buruk, sawo matang, apakah kena juga dasar atau kebijakan politik apartheid masa itu boleh juga disentuh ya, supaya orang membaca nanti kertas kerjanya Aprijal ini, oke nih ada sesuatu yang baru ya, ada satu maklumat yang baru. Setakat saja, umum saja, nanti orang tak ada yang baru nih, ini apa sumber-sumbernya pun tak meyakinkan, pendekatannya pun tak ada pun ekonomi tapi silap, tapi salah. Itu jadi sila dipikirkan semula oleh Aprijal sehingga kertas penuhnya memberi satu makna, memberi satu sumbangan ya dalam dunia akademik. Saya pikir sudah 27 menit, nah 30 menit kita cukupkan saja ya, dan kita nak bertukar kepada WhatsApp group untuk tengok pun komen-komen ringkas dari rakan-rakan mahasiswa yang lain. Sila bagi komen dalam WhatsApp group dengan menuliskan nama yang betul ya. Nama belakang, nama hujung tak boleh direngkas, tak boleh disingkat. Jadi bila Ismi Dewi Utami, kena tulis Ismi Di Utami, boleh ya. Tak boleh Ismi Deyu. Apa Deyu? Itu dekat-dekat dengan MU itu nanti ya. Jadi itu saja, dan sebagai satu makluman, pekan hadapan kita nak melaksanakan peperiksaan tengah semester, sebab itu adalah satu pertemuan ke-8 kan. Mungkin nanti selepas peperiksaan tengah semester kita nak jumpa semula dalam satu pembentangan dan pembincangan seperti sekarang. Jom kita akhiri sarahan dalam talian kita pada hari ini dengan bersama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, terima kasih. Jumpa semula pekan hadapan dalam peperiksaan tengah semester. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh live ya daripada Zoom meeting ini.